Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, sahabat beriman rahimakumullah. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut yang bernama Haran bin Azza adalah saudara kandung daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah. Keduanya dikaruniai dua putri, yakni Raisa dan Zakrata. Ya, sahabat beriman semuanya perlu digarisbawahi bahwa Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang bernama Waliyah. Keduanya lalu dikaruniai dua putri, yakni Raisa dan Zakrata. Nabi Lut diangkat menjadi Rasul dikala Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Keduanya pernah menyiarkan perintah agama dari Allah di Mesir. Bahkan mereka memiliki sebuah peternakan di sana. Suatu hari Nabi Lut mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengunjungi dan tinggal di sebuah desa bernama Sadum atau Sodom, yang dimana terletak di Yordania. Di dalam Al-Quran, masyarakat yang tinggal di Sodom ini memiliki perilaku yang sangat tercela. Bahkan perbuatannya dianggap melampaui batas. Bahkan hampir semua penduduk Sodom pada saat itu menyukai sesama jenis dan melakukan seks bebas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk menyadarkan mereka dan mulai mengikuti ajaran agama yang benar. Sesampainya di sana, Nabi Lut alaihissalam sangat terkejut dengan perilaku keji para penduduknya. Selain menyukai sesama jenis, tindakan kejahatan di Sodom ini sangatlah tinggi, terutama pencurian. Kaum Sodom merupakan kaum penyuka sesama jenis pertama sekali yang hidup di bumi, di mana hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Secara perlahan Nabi Lut alaihissalam mulai masuk ke wilayah tersebut. Nabi Lut alaihissalam kemudian memberitahu bahwa perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, janganlah mereka lakukan kembali. Selain itu juga Nabi Lut alaihissalam mengajak para penduduk untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaum Sodom saat itu justru menolak, memusuhi serta mengancam dengan sangat keras. Sehari-hari Nabi Lut mendapatkan ancaman dan cemooh daripada warga. Namun ia tetap tabah dan bersabar menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keberanian dan kepercayaan dalam dirinya, Nabi Lut tetap mengingatkan tentang azab yang akan Allah berikan jika mereka, para kaum Sodom, tidak segera bertaubat daripada perbuatan maksiat. Nabi Lut alaihissalam memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dalam setiap dakwah yang ia lakukan kepada kaum Sodom.
Setelah sekian lama ia berjuang, satu persatu penduduk mulai mendengarkan kata Nabi Lut alaihissalam, dan mereka mulai meninggalkan perbuatan keji tersebut. Meskipun jumlah yang sadar masih tergolong amat sedikit, namun Nabi Lut alaihissalam tetap gigih dalam perjuangannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi sahabat beriman yang ingin memelihara kucing bengal yang pastinya ramah dengan kantong sahabat beriman semuanya, di sini admin bantu infokan salah satu breeder terbaik di Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan pastinya breeder tersebut amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Lut alaihissalam lantas mengancam akan membunuhnya. Mereka menantang Nabi Lut alaihissalam untuk menunjukkan azab Allah yang sering ia sampaikan kepada mereka. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihissalam memohon dan meminta bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan menurunkan dua malaikatnya ke bumi. Kedua malaikat tersebut menyamar sebagai seorang laki-laki tampan dan menemui Nabi Lut alaihissalam. Menyadari pertolongan Allah telah datang, Nabi Lut alaihissalam kemudian membawa kedua malaikat tersebut ke rumahnya agar terhindar daripada serangan kaum Sodom. Setelah sampai di rumah, keduanya bertemu dengan istri Nabi Lut alaihissalam. Namun ternyata istri Nabi Lut berkhianat. Ia memberitahu kaum Sodom tentang keberadaan kedua laki-laki yang ada di rumahnya tersebut. Penduduk Sodom pun lantas bergegas menuju ke rumah Nabi Lut alaihissalam dan menyerbunya. Terjadilah pertikaian besar di dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Seketika itu Nabi Lut alaihissalam mohon pertolongan dari Allah. Kemudian Allah menurunkan azab dengan menghilangkan penglihatan para kaum Sodom. Dengan mata yang buta mereka mulai meninggalkan rumah Nabi Lut alaihissalam dengan berteriak. Kedatangan kedua malaikat di negeri Sodom ini bermaksud untuk memberitahu bahwa azan Allah akan datang di waktu subuh. Oleh karena itu Nabi Lut beserta kaumnya yang beriman diminta untuk meninggalkan daerah tersebut. Selama perjalanan, Nabi Lut memerintahkan kaumnya untuk tidak menengok ke belakang. Namun, lagi-lagi istri Nabi Lut alaihissalam yang berkhianat tersebut, ia kembali tinggal di Sodom bersama orang-orang kafir. Sehingga saat subuh tiba, Allah lantas memberikan azabnya yang mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan juga hujan batu hingga negeri Sodom hancur lebur bersama orang yang tercela di dalamnya. Sahabat beriman semuanya, mari kita simak. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.